fitur teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis. Tesis adalah pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Contohnya, jika pemerintah tidak cepat bertindak, dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Bagian tersebut disebut tesis karena mengenalkan permasalahan utama, kemungkinan musnahnya hutan. Bagian itulah yang kemudian menjadi fokus utama pembahasan teks tersebut. Selanjutnya, rangkaian argumen. Rangkaian argumen merupakan sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Contohnya, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi. Penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Rangkaian argumen yang terdapat dalam paragraf tersebut diantaranya, pertama, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kedua, sebaliknya kecenderungannya justru semakin memburuk. Ketiga, kebakaran hutan masih terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat. Keempat, diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Dan yang kelima, keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan selama ini. Terakhir, penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut sebagai penutup atau simpulan. Contohnya, rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Bagian tersebut merupakan suatu simpulan dari paparan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh kata-kata kedua masalah itu belum cukup, kebijakan tersebut jelas semakin. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemanapun. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katro ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya yang lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para penggunanya. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga beresiko menurunkan daya konsentrasi penggunanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David W. Goodman, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lainnya. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.